Iku adalah realita. Kadang-kadang kan ada apa-apa kunan paninggung na suko dilayani tarui. Jika roda ado atau nak sempat kurang bermahawa anak tiang nasi, deko joe banyak anak kadia berat cucu atau pulau, dia segala macam kadika kok nak sempat nyoman tiang nasi, awas sama-sama paham. Bahasa sama-sama pahamnya, wajah dia meja, wah buka sukui, kok dah ada dia meja tu nasi, wah baik ada pun. Yalah, kita jadi biu. Kodayu baisi biu kodonasi awak baik kodai. Wah bali nasi. Kadang-kadang kan ada laki-laki kunan palako. Disalir nasi dia temejana no. Baik ada biu kosong dulu. Apa emosi tibo apa lupa jatuh lajang biu kodani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man awsama maulidi kuntu syafi'an yawmal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jibalan min zahabin fi sabilillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'an wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Sadaqallahu a'lim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah, yang mana Allah pada malam ini masih melimpahkan kita rahmat dan nikmat, kudarat prasaratu iradat, sehingga masih jaga kita nikmat iman, nikmat sehat, prasaratu nikmat kesempatan.
sanang kita mencalit tetangga kita, baru sanang lo tetangga memandang kita. Sanang wak mencalit anak awak, sanang wak tianak kabar bawahku dan Muhammad jamaah kami mudah berdoa. Ketika suami wak udo mata, tulang nyotako, usaha banyak, bisnis banyak, kemudian penghasilan ganda. Sehingga dia usaha banyak, bisnis banyak, penghasilan ganda, dia kira wak biaya hidup sebagai kebutuhan atau sebagai kewajiban suami kepada istri sebulan 5 juta. Lain sana nanti bebo 5 juta wajib kempen sebulan di suami awak. Lain sana nanti bebo lain. Kini dan suami awak dan dulu laku. Dahulu nyoba tulang tago, inilah tulang lama. Dahulu usaha banyak, bisnis banyak, kini lana talok wakojo. Dahulu penghasilan kadang, kini lah dah berkurang. Dahulu wajib kemper 5 juta sebulan, kini 5.000 sebulan. Lain sana 2.000. Aku dah duduk Muhammad macam aku. Kota aja. Oke siapa aku talang dia. Apa? Webo, dulu 5 juta sebulan, kini mulai 500.000 sebulan. Lain sana webo. Lain betul bapak. Dapat curah. Itu jadi orang. Pero jangan bapak, itu sudah rumah, kita jangan saudara. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, aku maknamin di kapal maknan asal kata dari dunia. Jika sifat Allah bersemayam di dalam kalbu Allah, ketika sifat Allah terkandung di dalam batin Allah, ketika Allah terpakaian di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah bahwa jadilah rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah dunia sampai akhirat. Kok lain itu, kok lain apa amal itu kepeng dari waktu tadi. Tapi kalau istilah kami di Piaman malah kojo 5.000 ada kojo sebulan, aku dah duduk Muhammad tu jemaah. Ada kan elok rumah tangga awas dah. Dah kan bodoh. Aku nanti itu bilang, ya boh. Jadi kita jadikan Muhammad sebagai suri tauladan, contoh-contoh dan elok dan kita pakaian dan dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Sana awak menjadi suami, sana dulu suami menjadi. Sanang tetangga awak menjadi tetangga, sanang dulu tetangga kawan. Tapi kalau laki balikannya pak, kalau jiwa lasaki menjadi tetangga, tentu tetangga lasaki kilo kawan. Kalau di dalam jiwa letakkan sifat-sifat SMS, ditahu SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Orang bali nyundang depok, orang bali Fortuner baru nyundang ngamuk lalok, orang membuat ukur tiket nyo masuk rumah sakit, suami orang dan orang nyo baru assalamualaikum kok ikut dan tergabung dalam jiwa jamaah kami muda bapak SMS susah mencari orang sana
di sifat iri, sifat dengki, buang di dalam kalbu kita. Masukkan ke dalamnya sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat nama isim saudara dek. Beli nama isim. Beli nama kencang lagi dah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hadi bidang bahu. Apa makna hadi bidang bahu? Yaitu mahbah. Apa arti mahbah? Berkasih sayang. Kita ini banyak di dalam kehidupan awak. Kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Kasih sayang kita sebagai istri kepada suami, kasih sayang suami kepada istri, kasih sayang kita kepada anak, kasih sayang anak kepada orang tua. Kunan mahbah, berkasih sayang. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, untuk kita laki-laki, kalau sama awak muda sudah ijab kabul kita ucapkan, kita sah dan resmi menjadi suami dari istri awak. Di saat awak baru nikah, mungkin servis awak saja elok pak. Bahasa yang elok kau makan batatian, kau ayi kopi babuean, ya tak? Kau makan bayi pulau doa-doaan bangkunyo kakaknya. Pokoknya sadang eloklah servis awak, seakan-akan awak gimana rajo di dalam rumah tu jamaah kami undang keluarga. Kini pak awak laku, ya pak, lah sekian puluh tahun rumah tangga kita jalani, jangan dialog seperti dulu dan tak makan baik jangan dua pak boleh. Jadi jemaah kami mudah membak kalau dah duduk ikut yung masyarakat rumah tangga niyo. Jadi kalau lah sekian puluh tahun dan kita jalani di dalam rumah tangga kita, sama dulu tak bisa diadamkan seperti dan kini pun tak bisa diadamkan seperti yang dulu. Oh dulu makan bagian, air kopi bagian, ya tak? Kau makan sambil duduk doa-doaan, kini laga kurang apa. Jadi kalau nak kurang, kalau tentu terima saja. Itu adalah realita dan kadang-kadang kan ada apa-apa kunan panjinggung nasuko dilayani tarui. Jika roda ado atau tidak sempat kurang rumah awak anak yang nasi, deko joe banyak anak kali awehan jujur atau pulau, tidak segala macam kali kakok, kau tidak sempat nyoba anak yang nasi, awak sama-sama paham. Bahasa sama-sama pahamnya, wah jadi dia meja, wah buka sukui, kau tidak ada dia meja berubah nasi, wah baik ada pun. Ialah kita jadi bio, kodayu baisi bio kodonasi awak bayi kakodai, wabadi nasi. Kadang-kadang kan ada laki-laki kunan palako, jadi nasi dia temejana do, bayi kadaku bio kosong dulu, apa emosi tibo apa lupa jatuh lajang bio kodani. Pulang rumahnya pulang langsung jamaah ke ulama. Oh iya
tuwo, rumah na nebuean, anak na paminantu sa doa, kini din na kawajuhan oleh, ulay kimiko, din kimiko ko, engkau din talaki ko, kontang na suami. Kung ba yun, parang laki-laki pala po yan. Talak jatuh, awak sedang manggapo, emosi sedang memuncak, tentu manoroh masuk ke dalam kamar. Dia minta suitan dia, dipasukan segala baju tadi ke dalam. Dan sudah suitan masuk, baju masuk ke dalam suitan, bahkan dua jemaah lain. Tak main ngomong kepada dia. Rupanya jamaah kami nampak bagi dua-dua. Satu yuk gabung, satu yuk kemudian dibuat. Tiba di jalan, panganan mulai bergerak. Sasa mulai tunggu. Akhirnya pajago, waktu tiba balai dan keluar. Sebenarnya apa salah ini? Apa bayo lah? Waktu tiba balai, mulai tunggu. Jika sudahnya balik. Antara emosi, antara dalam gabung, bercampur untuk penyesalan tentang doa jalan. Karya kita berbagai. Rupanya jamaah berempat kalau lapai iwan dan rumah kita di Minangkabau, kalau balik tentu balik makasih pokok balik. Akibo hampir tiba di rumah orang gaya, rupanya tak kenal bana. Awak jadi mama lalu waktu. Awak jadi mama atau jadi petani kita rumah lalu pandai bapak kamanakan. Agak sudah doa, tapi balik ke masih pokok tak paso mencari surau kita. Itu kan surau kalau lain. Kita awak anak-anak ibu rumah balik kapankah kasih pokok kamanakan sudah mungkin mani muawak di awak tak pandai bapak kamanakan. Ada paso mencari surau kita. Aduh risiko. Kan di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, yang tibonya di surau tadi, harap kau lihat kawan di surau dan tak bisa mau tarik jadi kawan Allah. Rupanya tak seorang pun dan di surau tadi. Tak pasal di dalam surau manggil angkor limo. Dua masalah. Pertama sekali dia dingin, dia nak ganggu, dia tak. Sudah supaya subuh dijadi itu kan uang. Kau bisa kau lihat kau cucung dua anak dan kamu jamu dan kamu jadi awak dan kamu jadi awak. Rupanya tak seorang dua dan nampak batang dua men. Lagi kualiti kau malam memberikan kau limo di surau bahal lepas tadi mula. Saya kau ingat dikit sebagai laki-laki dan para bawana jangan cacarai talak aku lagi laki kau bahayo dan jo talak dan kau sayang tibo pulang balik tak bisa lemak mereka mampu tak bisa balik pulang buat sibuk itu bapak sibuk baca di banyak tengkel surat dia pulang nanti sudah yang tulis sadai aku paham dia nikah di dunia tu lah sadai yang bawa dia rujuk balik nikah di dunia balik dia tu jadi kembali balik kepada pengajian kita tentang mahbah kasih sayang dijadi Allah seperti dulu dikala wala bumbu rumah tangga sekian tahun kita jalani cucu wala banyak anak-anak wala banyak anak kita jago lain baat kiawat aman di dalam rumah tangga dan ibadah kita pun aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi bapak tu jangan bapak bapak kan? Ditahan mesti. Tapi baik dulu jangan berhenti hendak menami bu. Kecil punya bapak dikatakan, bolehnya dah kata lo dia bagi dia bapak doanya dah dibaik-baik
hendaknya kita selalu membuka-bukakan pintu maaf, maghfirah, jauh daripada sifat-sifat beda. Kemudian jamaah keempat, maafana maghfirah Nabi, maaf Nabi, tidak ada dendam sakit pun di dalam diri Rasulullah. Di dalam sebuah hikayat bahwa di zaman Rasulullah kebiasaan Nabi awal sudah sholat subuh nyobaran dari rumah untuk dakwah Islamiyah. Kemudian lewat Nabi itu di sebuah jalan umum. Di jalan umum kota tadi ada sebuah bangunan bertingkat dua. Rupanya di bangunan bertingkat dua tak seorang laki-laki kafir. Di saat Nabi awal lewat pas di rumah atau di bangunan bertingkat dua kota tadi, tibalah suatu beda di sorban Rasulullah. Dan karena suatu beda tiba di sorban Rasulullah, di satu beda itu mungkin jatuhnya dari kate bisa jadi burung dan kaciri, dicari kate tidak satu tipu pun burung dan tabak. Kemudian ada burung yang bergelombang tiba saja beda di kapal, akhirnya diawailah sorban Rasulullah. Di saat beliau balik kapal mawai kapal tadi, tak cukup banyak beda jamaah kali muda bapak. Rupanya di saat tangan tiba di beda tadi, angin-angin dingin raswe. Dicari rupanya hijau pakai warna anamu dahak. Jika dahak punya siapa? Punya manusia. Kalau datangnya jatuhnya tibonya di kapal, berarti jatuhnya dari atas, tak mungkin dari bawah. Akhirnya jamaah penopang, salah satu di sekali yang Nabi tanda di saat itu, di tepi jalan di saat itu, hanya itu rumah dan batingke. Mencarilah Nabi ke kanan. Kemudian di padang kate tagaklah seorang laki-laki kafir. Di saat Nabi awal tagak memandang kepada laki-laki itu tadi, laki-laki itu galak dalam kesenangan hati. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, berarti laki-laki itu dan duduk karajo, bahwa duduk olah di Nabi di saat itu. Diuritkan kepada memohon meminta kepada Allah, didoakan pemuda. Ya Allah ya Rabb, mungkin pemuda belum kenal siapa, mungkin laki-laki belum tahu siapa. Ya Allah, akhirnya hidayah, akhirnya petunjuk. Tapi Nabi berjalan. Besok hari yang kedua lewat Nabi di situ balik. Di saat Nabi lewat jamaah kami muda bapak, jatuh puluh beda tadi di sorban Rasulullah. Baru lagi Nabi tetap beliau urip dan doa bawah bermunajat kepada Allah. Ya Allah, akhirlah pemuda petunjuk, akhirlah pemuda hidayah. Kau tiba jawab bagi lupa. Awak lewat di jalan umum, tiba juga hijau di kapal bawah. Waktu pajago kaja pajago kate. Waktu kajanya. Mungkin wakada itu nak kesenang dan jiwa. Kalau Nabi kita Muhammad jawab kali budak bapak, tidak seperti itu sifat beliau. Hari yang ketiga lewat Nabi di situ balik. Lagi bolo dah hijau pakai di kapal orang di sorban Rasulullah. Tetapnya doakan. Lagi hari waktu itu saya pun dapat langganan dah hijau setiap pagi. Hari nan sampai lewat Nabi di situ rupanya tidak ada deh. Tidak ada dapat lagi. Di jamaah keempat dan karena tidak dapat kita gunakan. Biasanya awak lewat di situ dapat langganan dah hijau setiap pagi. Kini hari nan sampai kau baru dado. Apa terjadi? Dicari laki-laki kau tidak nampak dengan Nabi. Dan karena tidak nampak, bertanyalah Nabi kepada tetangga di bawah. Ya ashabi wahai sahabat, mana pemuda yang tagak di tingkat dua yang selalu menjadi langganan ambo setiap pagi dah hijau di sini. Bahawa hari dan sampai kau
Diambil rantang bako, dimasukkan ke dalam rantangku anggur susu kurma. Setelah rantang lagi isi dengan anggur susu kurma dan roti, ditentenglah, dijinjinglah rantangku di kaki kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar rantangku dijinjing, kamar rantangku dibawa ke rumah pemuda atau laki-laki kafir yang menjadi langganan Rasulullah, yaitu Mutahab Hijau Sadiq Kami. Ringkas hikayat, pendek riwayat, sampailah Nabi awak di rumah pemuda aku tadi. Di rumah laki-laki kafir. Lagi pun Nabi awak di situ Pak Bom di toko pintu. Kemudian diucapkan salam. 3 kali salam dan dijawab, menjawab suruh di dalam. Kata pemuda, siapa di luar, masuklah. Dia ada perintah masuk dari orang dan punya rumah, dari orang yang pemilik rumah, baru Nabi awak membuka pintu. Ketika Nabi awak membuka pintu bangku, di saat pintu terbuka, nampaklah Nabi awak pemuda tadi sedang terbuka dia sampai tidur. Mahalang-halang desa kare salah antara. Kemudian ketika Nabi awak membuka pemuda itu mencari ke pintu, siapa nampak dari pemuda, yaitu laki-laki yang menjahili pemuda atau laki-laki yang meludahan setiap pagi itu dan ibu. Akhirnya pemuda itu tadi Rasul Jameh datang Rasul Takwi ibu. Disangkul Nabi awak akan membalaskan dendam. Di mana terjadi? Mendekatlah Rasulullah. Lagi pun Nabi awak di hadapan pemuda bertanyalah Rasulullah. Ya ashabi, wahai sahabat, wahai pemuda, wahai laki-laki, aku mendapat kabar dari tetangga di bawah ikut saji karet ini. Ikut rantangku bawa di rumah. Di dalam rantangku ada berisi anggur, susu, kurma, roti. Ya wahai pemuda, bukalah rantangku, makanlah segala makanan yang aku bawa. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit engkau. Tamanullah pemuda mendengar. Kau tadi dalam pemikirannya Nabi awak disangkut kama malenden dendam. Rupanya indah. Di mana terjadi? Membawa makanan kemudian menyuruh memakan makanan tadi dan mendoakan dulu Rasulullah akan pemuda. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit engkau. Dan kamu kalian Tuhan. Dan kamu malu diri di Rasul di saat itu. Awak jahit ke orang tu, ketika awak sakit, you datang membawa makanan, dan kamu mampu kajian Tuhan jamaah kau dan berbakat. Sementara anak dan adik dan peduli ketika you sakit, isteri you dan adik dan acuh ketika you sakit. Sementara Rasulullah Nabi Muhammad yang menjahili, yang meludahan setiap pagi, inyo dan datang menjenguk dan membawa makanan untuk pemuda tadi. Di
silaku mana kurang aja mana mati yang boleh mungkin tak tahu dijawab ya Pak yo itu tipu dia Pak kini awak tahu baik kepada hati Rasulullah baik kepada kesabaran dan pemaafnya Rasulullah hendaknya jamaah Pak ikut dan kawat kandungan ke dalam hati kita ikut dan kawat pakaian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Berapa? Berapin saudara? Apa yang jawab? Nah, ikut. Kemudian yang sampai paku yaitu nodal di kaki. Apa makna dal di kaki? Yaitu nodal wamudin. Apa yang diartikan dengan dawamudin? Berkekalan di dalam din, berkekalan di dalam agama Islam. Inna dina indallahi Islam, agama yang diredai Allah, agama yang diakui Allah, agama yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah agama Islam. Hendaknya kita istiqomah di dalam Islam. Al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih, kata Rasulullah. Islam itu tinggi, tidak ada yang meninggi selain agama Islam. Apa yang tinggi di dalam Islam? Yaitu aturan. Hendaknya Pak kita yang beragama Islam taat kepada aturan Islam. Kita manusia diwajibkan kita menutup aurat. Hendaknya kita istiqamah di dalam agama. Di dalam musajid aurat ditutup, di luar musajid hendaknya aurat kita tutup. Di dalam surau aurat ditutup, di luar surau aurat pun tetap ditutup. Itu yang dimaksudkan istiqamah atau berkekalan di dalam agama. Kadang-kadang ibu-ibu kan banyak dan kejadian. Waktu jadi-jadian kok ibu kapai kamu saja langit sagaluna lapa jilbab dan gada ya dah kok ibu pai boleh pai kapasa langit sagaluna sampai kadang-kadang tak pakai jilbab bagai aku dah banyak nampak dia bodi piaman tapi di pada kawin tak ada di sini ini ada orang kocok boleh wanita-wanita salihah saja ahli-ahli semua istiqomah kita di dalam din, di dalam agama, taati aturan-aturan di dalam agama. Dengan kita istiqomah di dalam agama, mudah-mudahan jamaah kami undang Bapak selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang ini tak dapat menyambut kok nilayan pandangan jauh pun nampak yang boleh gaman rumah. Kalau lagi musim maulid, kadang-kadang dicari udang dan udo-udo atau orang nalar. Kalau disiko namanya kalau kami di gaman nalar mata aku nalar suami bernaciye beratibo sampai bernampe kilo 50 ke bawah matang. Situ ada mau? Hah? Ada boleh sebut tubuh je mau dia. Kalau orang itu lagi mengumpulkan dia itu tubuh. Hah? Tubuh dulu dalam kau. Ini coba mau tubuh alun dulu. Di kadang-kadang dijadi ini jamaah perempuan itu namanya jadi mana? Nan tubuh alun dulu dalam kau tadi. Kalau nan dulu nan kete-kete dah bahanan tuan dulu dalam kau tadi, kau tibo pamogen, kau tibo paule, dinyuruh dan sibuk pada video mogen yang ada.
Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada pengajian kita. Jadi itu namanya dakwah model berkekalan di dalam agama Islam. Pajoget-joget itu mulia dalam agama Allah. Kita padusiko pajoget-joget di muka orang laki-laki awak ditonton dari orang banyak mulia dalam agama Allah. Jika kita lagi berkekalan di dalam agama dan kita lakukan perbuatan yang seperti itu, jamaah kami mudah-mudahan. Lebih-lebih kita orang Minangkabau, kita padusiko bundo kantong Minang. Yang kita jago marwah kita jago akhlak kita, leluhur kita, para nenek moyang kita lah yang merintis. Yang dahulunya jahiliyah, dahulunya Buddha, dahulunya Hindu, kemudian walakin perjuangan beliau sepurang diulangkan, walakin kearifan dan kebijaksanaan beliau di dalam berdakwah, kemudian lahirlah adat pasal syarat-syarat pasal kitab Allah, bersatunya kaum syarat dengan kaum adat, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dengan adat pasal syarat-syarat pasal kitab Allah. Kita lagi atur di dalam adat, kita lagi atur di dalam agama, dan kembali kita kepada fitrah kita, kembali kita kepada jati diri kita. Bahwasanya orang Minangkabau, kita perempuan Minangkabau, kita laki-laki Minangkabau menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan syarat. Di segala perbuatan dan buat dihendaknya sesuai dengan aturan agama dan aturan di dalam adat kita Minangkabau. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, itu pembahasan kita. Di pembalik min dan awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Buluh bukanlah buluh di dalam buluh pandan badri, tubuh bukanlah tubuh di dalam tubuh insan badri. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad, terkandung di dalam tubuh kita. Tidak kalau katakan itu hendak kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika sifat-sifat Muhammad telah kita pakai di dalam kehidupan, insyaallah jamaah kami mudah-mudahan sesuai di dalam salawat tadi. Asrakal badrun alaina fahtabat minhul budur mislu husni ma qara'ina qahtuya wajhu surur. Telah cemerlang cahayanya rembulan, kemudian menutupi cahaya tadi akan seluruh cahaya. Kemudian jamaah kenapa mislu husni ma qara'ina, contoh dan elok di dalam dirinya Muhammad. Siapa yang mencontoh wajahnya berseri-seri. Ketika Muhammad buat pakaian di dalam hati kita, ketika sifat-sifat Muhammad menjadi tauladan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah membekas ke dalam wajah kita, pancaran nur tadi akan keluar langit dan tampak nyata di dalam wajah sahir kita. Jamaah kami mudah-mudahan. Di kesimpulannya apa? Rancang awak banyak kepeng awak, kalau hati awak dah elok, hati awak busuk, jauh akan sifat Muhammad, tak kandung akan sifat Abu Jahil, mungkin orang sekampung banci macam itu. Jamaah kami mudah-mudahan. Di kesimpulannya apa? Biarlah awak buruk sakit, biarlah kini ku awak jamaah kerokan agak buruk selayak. Ya, kok kan awak tak tahu lu keluar, ya tak? Tapi hati awak elok, hati awak bersih. Muhammad sebagai tauladan tak pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah itu akan membekas ke dalam wajah kita, sangat hati ram memandang kita Pak. Tapi awak rancak bibir sang sauleng, bibir bapa wilayah, hidung pada songkoga, awak jadi bidadari di kampung kau, tapi hati awak busuk, hati awak dengki, hati awak pendendam, hati awak iri, sadar-sadar penyakit ada di dalam hati awak. Ikunan kawan gue, urang sekampung banci dan berat memandang kita, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dah menjawab
Kemudian jamaah kami udah Bapak dan katiku hikmahnya, katiku Nabi kita Muhammad di dalam kehidupannya sehari-hari, di dalam dakwah Islamiyah, di dalam beliau berjihad, di dalam beliau berjuang menegakkan agama Islam, beliau selalu menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Allah, in tansurullah yansurkum. Apabila kamu menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kita. Di hatinya jamaah kami muda mengapa Nabi kita Muhammad selalu menggantungkan urusannya kepada Allah di saat dakwah, di saat segala karajo, sampai dalam kehidupan beliau bermunajat dan bermohon kepada Allah. Dengan apa beliau bermunajat dan bermohon kepada Allah? Dengan melakukan sholat duha. Memang beliau dalam dua masalah ragunya jamaah kami berapa beliau selalu beristikharah kepada Allah. Hajat dalam suatu masalah beliau selalu bermunajat kepada Allah dengan solat hajat. Tidaknya itu yang menjadi tauladan pula bagi kita jamaah kami muda berapa. Di kita tauladan sifat beliau dan kita tiru ibadah beliau. Di jamaah ini yang muliakan Allah, ikut saja tu Nabi yang Nabi kawan, ikut sampai awak di dalam rezeki, payah awak di dalam kehidupan, banyak dikaliku di dalam kehidupan awak tentang perekonomian awak, bau sahur rajin tapi tak nemu kayu. Jamaah kami muda bapak, mampu risiko, kita meminta kepada Zat yang maha kaya, yaitu Allah. Dengan apa caranya kita meminta kepada Zat yang maha kaya? Dengan melakukan ibadah sholat duha. Oh, ini pertama sembahyang duha. Lain. Pada rakaat sembahyang duha dua sembahyang duha menurut ketentuan rakaatnya dua balik rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam, berarti dua balik rakaat 6 kali salam. Itu rakaat sembahyang duha. Jika tidak bisa kamu balikannya balik tidak dua rakaat. Waktunya bila? Sebelum tingginya matahari, setelah terbitnya matahari, dan sebelum apa itu? Satunya bayang-bayang dengan awal. Jadi diperkirakan waktu duha itu kira-kira jam 7:30 sampai jam 7:30 itu kira-kira waktu duha pagi. Usali sunat duha rakaataini lillahi, dibaca kabilau al-Fatihah. Sudah itu dibaca ayat penjelasan yang pertama wasamsi wa duha sampai akhir. Rakaat dan kedua wa duha. Setelah itu awal salam, kemudian wa duha. Adua sembahyang duha. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai wa anzilhu wa in kana fil ardi wa akhrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu
datang banyak, tiba di pagi boleh datang buah nabe, tiba di kadai, dua baniwak lancar, itulah senjata kita orang mukmin, itulah sampai kita meminta dan bermunajat kepada Allah Subhanahu. Itu yang pertama. Kemudian jamaah kami udah mengapa? Memang dalam dua masalah raguan antara dua keraguan, maka kita bermunajat kepada Allah dengan apa? Kita bermunajat kepada Allah dengan solat istikharah, memilih antara dua keraguan yang menjadi ragu di dalam pikiran kita. Seluruh urusan tadi serahkan kepada Allah. Di jamaah kami udah mengapa? Contohnya gini, kok nyampang kita ragu memilih minantu urang sia ulama kok apa pegawai PNS, ragu memilih ya dah. Di dalam keraguan gua tadi awal serahkan dan wak bermunajat kepada Allah yang terbaik menurut Allah. Jamaah kami udah mengapa? Kalau ibu dua pilihan apa? Dan siap punya buat surau. Dan siap PNS tidak lah golongan berarti dia golongnya pada dewan. Sampai siap lagi pada dewan. Tak boleh dia. Tak boleh dia. Nah, nanti calon minat tua ulama ustaz, nanti PNS lah golongan termasuk tinggi, gajinya 7 juta 8 juta sebulan. Ragu memilih nan ulama ustaz maupun nan PNS. Kalau ibu mana nan ketujuh? Kedua ulama ustaz PNS. Mungkin ketujuh dewa PNS. Karena apa? Usahanya jalek, karajonyo jalek, penghasilannya pasti. Kalau punya urusan koko juga dado. Tidak. Mana cara Pak? Boy. Mana anja? Anja PNS tidak anja. Mana anja? Anja punya. Arah dua memilih di antara dua, awak serahkan pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia mau jamaah tempat jangan punya, kamu punya, saya ustaz, ya tak? Sebab jamaah tempat jangan dianggap sepele kami ustaz kok, jangan dianggap enteng kami ustaz kok. Waktu usaha kami tak jalan, waktu penghasilan kami tak ada, enak gaji bulan tak ada. Tapi ketika sekali-kali orang masyarakat kalau Tuhan dan kemanggalaan, jodoh ini dibilang jamaah tempat dan apa nak berlaku Itu kalau dia mulia, alam le mengenal ubah. Punya aja ustaz aja apa PNS. Tapi kalau PNS kok hati-hati, gajinya lambakan. Jadi golongan A, golongan B, golongan C, lah ada itu, ada ketentuan secara undang-undang. Di penghasilannya lah jadi 3 juta sebulan. Enak, usaha samping tak ada. Kini 3 juta sebulan sudah sampai berapa? Mana cara Allah? Mana cara? Mana mulai mengenal gula? Bola pujo kok. Tidak usah ikut dong. Ikutlah pujo kok. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh pun bagala-gala itu niat itu mencari paham, ya tak? Dan kaki itu tangguk dan kaki itu ambil paham.
Diyos katwa. Paling-paling kita musaji na kanina. Tapi ngero dah kalau urusan itu KPK, urusan itu apanya? Akuan kesalahan pada jiwa keamanan kita selesainya. Tapi kalau lah PNS jawab apa ujung-ujungnya kok KPK masuk aja jatuh. Di mana jatuh? Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ragu awak di situ. Tidak memilih antara dua yang mana kuat. Kemudian bermunajat kepada Allah, wa minta kepada Allah dengan istikharah, dengan samalam 2 malam 3 malam sampai seminggu. Apa hasilnya dalam istikharah tadi? Kamu hati yakinkan Allah, berarti itu pilihan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kuna istikharah. Kemudian jamaah kami mudah mengapa hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa hajat wa dalam suatu masalah mohon dan mintalah kepada Allah dengan solat hajat. Ini hendaknya menjadi tauladan bagi kita. Lama tauladani sifat-sifat Rasulullah, kemudian kita tauladan naik ibadah-ibadah Rasulullah. Segala urusan sesuatu Allah menomor satukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hendaknya kita baik dua di dalam lika-liku kehidupan kita tak lepas daripada ujian dan cobaan. Di dalam menghadapi problem-problem yang ada di dunia itu tak bisa lepas dalam ujian dan cobaan. Dia hendaknya gantungkan hati kepada Allah, gantungkan harapan kepada Allah, selalulah bermunajat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami menyembah dan akan Engkau kami meminta tolong. Karena kita meminta dari kalau dah kepada Allah, karena kita memohon dari kalau dah kepada Allah, aku dan tawakal naman ke dalam tauhid kita. Aku dan dikatakan mengesahkan sat Allah dan esok. Tunang tauhid itu dan dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa masuk beliau hidup sampai akhir hayat beliau selalu mencintai solat berjamaah. Hendaknya bagi kita tingkatkan ibadah solat kita. Dengan apa caranya kita meningkatkan ibadah solat? Dengan memperbanyak solat berjamaah. Masjid kita kadang, musala kita ada. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, yakinlah, saya yakinnya tidak akan mungkin kurang dari Padang datang kepada Laweh untuk merapikan musajid kita. Tak akan mungkin orang dari Riau datang ke Padang Laweh untuk merapikan musajid kita. Lah pasti kita masyarakat setempat, lah pasti kita nak talakeh di musajid kota dan merapikan musajid. Mari kita hidupkan kembali suasana Islam di tengah masyarakat. Jamaah kami mudah-mudahan. Tidak salah kata Rasulullah, man azama maulid, tidak salah kata saya, tidak salah kata yaitu Utsman bin Affan, sebagaimana kata beliau, man azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang membesarkan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka sesungguhnya dia telah kembali menghidupkan suasana Islam. Artinya apa? Memperingati maulid Nabi artinya mentauladani sifat Nabi dan ibadah Nabi. Mudah-mudahan jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, Rasul dicinta dan kerinduan kita kepada Rasulullah hidup kembali suasana Islam di tengah-tengah masyarakat. Termasuk Rasulullah, masjid ramai, orang selalu berbondong-bondong, pemuda-pemuda bangkit semangatnya untuk berlomba-lomba di dalam tilawat Al-Quran, di dalam menghidupkan sunnah-sunnah. Hendaknya bagi kita bangkit di dalam kampung awak, bangkit di dalam negeri awak, ramikan musajid, ramikan musala, dan mungkin kurang luar datang meramikan musajid. Cintai dan mari kita berbanyak solat berjamaah.
Supaya maksudnya dapat cie kali 5 berarti 5. Mana ketujuh dewan 5 tu serati 35. Ketujuh dewan dan serati 35. Mari kita berlomba-lomba untuk mencintai solat berjamaah. Kita ramikan surau. Apalagi awak dan sekali yang musajid tadana bangko ditanya awak, segera kita tunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam hikayat pernah terjadi di zaman ulama, di zaman para tabi'in. Hidup seorang ulama yang alim lagi sufi, bahkan beliau sangat ahli ibadah. Apa ibadah beliau sangat menonjol? Beliau selalu menjaga ibadah solatnya. Dengan apa beliau menjaga? Dengan selalu berjamaah. Bisa ibu tidak pernah solat, tidak pernah beliau solat kalau tidak berjamaah. Kemudian pada suatu masa, ulama itu tadi kedatangan tamu agung. Ulama itu tadi kedatangan tamu yang sangat istimewa. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, karena menghormati tamu nilai ibadah yang tinggi pula. Di saat beliau menghargai dan menghormati tamu, pada saat itu tinggallah solat isya yang tidak berjamaah pada saat itu. Artinya apa? Isya yang tidak berjamaah di saat itu. Karena itu suatu amalan beliau yang selalu beliau rutinkan, tidak pernah tinggal supaya selalu berjamaah. Pada saat itu tinggal isya sekali, sehingga jamaah kepaknya gantilah solat isya sebanyak 27 kali. Kenapa? Ini ingin mengganti supaya sama nilainya dengan solat berjamaah. Ya akhirnya Pak, dibahirlah dari ulama itu tadi, yang perbuatlah supaya isya sebanyak 27 kali yang berat. Oi, merah dibagi di sini. Datanglah sekian dulu 27 kali ampe. Disebut banyak bilangan rakaat yang berbuat. Badan kita awak latin tadilah sibuk melayani kamu, akhirnya tidurlah ulama dalam istirahat dan tidurlah ulama. Dalam tidur ulama tadi bermimpilah ulama jamaah mimpi ulama bahwa beliau sedang berjalan di gurun pasir. Dengan apa beliau berjalan? Dengan kendaraan kuda. Di saat beliau berjalan suram di dalam gurun pasir, dicampurlah kuda, dilacuilah kuda, semakin kencang lagi kuda. Rupanya di dalam perjalanan tadi lah nampak di rupanya sahabat atau kawan sekelompok orang dan kuda pula. Di awal tinggal suram, dicampur kuda tadi, dilacui kuda tadi supaya dapat orang yang dimungkuk, awak sekelompok dan sekolongan dengan yang dimungkuk. Akhirnya jamaah bapak, semakin ulama itu mencampur kudanya, semakin kencang lagi kuda, dan kuda dimungkuk bersama kuda tadi tidak pernah lari kencang, tapi semakin dicampur, semakin kencang lagi kuda, tidak pernah dapat di kuda tadi atau di ulama tadi. Artinya apa? Walaupun awak ganti dengan sembahyang 27 kali ulang, jamaah kami mendapat wakana jon isya 27 kali sembahyang, tindakan sama nilai ibadahnya dengan kita solat berjamaah bersama-sama imam di masjid. Jamaah kami mendapat kata mana keutamaan dan keagungan nilai-nilai ibadah solat berjamaah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, hendaknya bagi kita kembali menghidupkan suasana Islam di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang dimuliakan Allah sebagai penutup, sebagaimana Sayyidina Ali katakan di dalam kitab Madarij Su'ud, atau Sayyidina Ali, man azama maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa-siapa yang membesarkan hari kelahiran Nabi besar Muhammad
matikan pula kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu. Ibu harapan kita jamaah kami muda bapak, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Duhai Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami nanti dalam keadaan beriman, masukkan kami, bangkit kami dengan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah pelihara iman kita di dunia, amin. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan kita dalam keadaan beriman kepada Allah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita dibangkit bersama-sama orang-orang yang beriman dan dimasukkan ke dalam jannah Allah, ke dalam surganya Allah dengan orang-orang yang beriman, amin Allahumma amin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ko yang dapat aku sampaikan pada malam ini, dan kalau hari 8 jam setengah aku balik, mungkin waktu mana kita esok akan menyerus sebagai besok, mungkin kita tutup sampai di situ. Akhir kalam banyak maaf jika ada kata salah, terlantung kanaya, kalau kata turun, mohon maaf lahir dan batin. Benar datang daripada Allah, salah mungkin kelemahan aku sebagai manusia yang terakhir tidak punya ilmu. Akhir kalam banyak maaf. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton di YouTube channelnya Khalifah XPSB. Lupa subscribe. Ayo kita tahu subscribe, atau like and share. Jangan lupa. Atau tulisannya merah, padu, akan gratis punya. Akan waktu cek berkori kanan katalog, selesai. Nah, kalau dukungan jamaah, karena banyak jamaah meminta jika kami taraga di kajian, kita harus mengikuti perkembangan zaman waktu. Taraga kami di dunia, dia jemur di piaman, beda. Taraga kami di kajian, aku kami tonton, aku mempunyai kamu di presiden. Itu baru gue kalau mungkin salah mau di dalam saya.